Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk berbicara. Jika akses kesehatan gigi diserahkan kepada pihak swasta, maka mereka yang hadir ke dokter gigi hanya mereka yang sudah mampu dan sudah sadar sejak awal. Padahal dari data yang sudah kami baca, mayoritas masyarakat Indonesia yang hadir ke dokter gigi hanya sebagian kecil, dan hanya sedikit juga yang dari mereka yang berani untuk melakukan pelayanan. Maka artinya pasar tidak menciptakan kesadaran, pasar hanya melayani mereka yang sudah siap. Dengan ini kami, dengan saya Najwa Salsabila Dan saya Naifa Kurnia Dewi. Dan saya Sasana Ruzakia, dengan tegas menolak mosi dewan ini percaya bahwa inisiatif pihak swasta lebih baik dalam aksesibilitas terhadap kesehatan gigi dan mulut daripada pemerintah. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menyatakan argumen saya. Dari data yang saya baca, mayoritas masyarakat yang memiliki kesadaran kesehatan gigi lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang tidak sadar mengenai kesehatan gigi. Bahkan di Indonesia, kesehatan gigi merupakan masalah kesehatan tertinggi kedua setelah hipertensi. Namun hanya sedikit masyarakat yang berani melakukan pelayanan publik. Padahal pemerintah sudah memberikan banyak sekali program seperti UKGS, pelayanan publik seperti BPJS, tambal gigi secara gratis, cabut gigi secara gratis, dan masih banyak yang lainnya. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya Naifa Kurnia Dewi sebagai pembicara kedua untuk melanjutkan argumentasi dari tim kami. Yang pertama ialah kesehatan bukanlah komoditas yang kita dapat perjualbelikan, melainkan hak yang sudah paten untuk semua masyarakat. Dimana yang kita tahu, pihak swasta atau badan usaha yang dikuasai oleh non-pemerintah tidak memiliki tanggungan secara menyeluruh berdasarkan hukum dan juga moral untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dan masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu, pihak swasta kerap terkonsentrasi di wilayah-wilayah besar, layaknya Surabaya dan juga Jakarta, dengan tujuan yang utama yang sudah jelas, yaitu untuk mendapatkan profit dan juga keuntungan. Jika memang pihak swasta membantu untuk menyejahterakan masyarakat, hal tersebut bisa dibilang adalah usaha mereka untuk membantu yang kita dapat kategorikan sebagai CSR. Dan yang dapat kita tahu bahwasannya hal ini kurang dapat menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil seperti wilayah luar Pulau Jawa. Dan bisa kita bilang bahwasanya beberapa pihak swasta tidak mau untuk melakukan hal ini karena seperti yang sudah saya katakan bahwasanya tujuan utama mereka adalah untuk mencari profit ataupun keuntungan. Sedangkan pemerintah hadir untuk menyeluruh kepada semua warga, di mana mereka memiliki landasan hukum yang pasti untuk menyejahterakan semua masyarakatnya tanpa terkecuali. Hal ini telah dibuktikan bahwasannya lebih dari 90% populasi warga Indonesia telah memiliki akses kepada BPJS. Hal ini menyatakan bahwasanya lebih dari 50% dan lebih dari setengah warga Indonesia telah memiliki akses kepada kesehatan yang lebih terjangkau daripada pihak swasta. Dapat dikatakan bahwasannya memang inovasi dari pihak swasta lebih baik dibanding pemerintah. Namun, apakah ini berarti mereka lebih memiliki aksesibilitas yang tinggi? Tentu tidak. Karena hal ini hanya menciptakan kesenjangan atau perbedaan kelas terhadap masyarakat yang ada. Dengan ini, tim kami menyarankan bahwasannya kami mengharapkannya besar adanya antara kolaborasi pihak swasta dan juga pemerintahan untuk menerapkan adanya sekali mendayung 1 hingga 2 pulau terlampaui, di mana kita dapat memberikan aksesibilitas yang tinggi terhadap semua masyarakat yang ada berbagai golongan dengan tentunya fasilitas yang baik pula adanya. Lalu pada argumen kedua kami, di mana kita harus mengetahui pertama apa arti aksesibilitas itu, dan di mana aksesibilitas dapat kita artikan sebagai kemudahan sesuatu layanan dapat diakses secara efektif oleh semua berbagai kalangan pihak, terutama orang-orang marginalized atau yang tertinggal, layaknya orang-orang dengan income yang lebih rendah maupun orang-orang yang disabilitas. Dan kita tahu bahwasannya hal ini telah dibicarakan oleh partner saya sebelumnya, yakni Najwa Salsabila, bahwasannya masyarakat Indonesia kurang memiliki rasa sadar akan kesehatan gigi dan mulut. Walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai aksesibilitas layaknya BPJS dan UKGS yang telah di-mention oleh partner saya sebelumnya, sedangkan
Adanya pihak swasta tentu tidak akan membantu hal ini, karena hal ini berawal dari kurangnya kesadaran kolektif dari semua warganya. Mereka kerap menyepelekan hal ini dikarenakan mereka merasa bahwasannya perawatan gigi itu mahal, dan juga adanya persepsi bahwasannya hal ini adalah hal yang sepele, selama tidak menyakitkan, tidak perlu diperiksakan. Mereka juga merasa bahwa hal ini sama adanya dengan penyakit masuk angin yang kerap dibicarakan. Padahal seperti yang kita tahu, masuk angin bisa berakibat fatal karena itu merupakan gejala awal dari berbagai macam penyakit fatal. Begitu juga dengan penyakit gigi, di mana dari awal gigi berlubang dapat menyebabkan sepsis atau infeksi yang menyeluruh dan menyebar kepada seluruh bagian tubuh. Melalui kewajiban pemerintah yang sudah paten adanya dan dimention dalam badan hukum, hal ini mewajibkan pemerintah untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Pemerintah datang dengan berbagai program yang ada sebagai tindakan preventif, tidak hanya kuratif yang layaknya selalu dilakukan oleh pihak swasta yang ingin mencari keuntungan. Maka dari itu, kami sebagai tim Coffeeholic dengan ini menyatakan sangat bangga untuk menentang dari mosi ini. Dewan Juri yang terhormat, dengan saya Sokson Norma Zakia selaku pembicara ketiga akan melanjutkan dan menegaskan kembali serta menyimpulkan argumen yang telah disampaikan oleh tim kami, yaitu tim Coffeeholic. Dewan Juri yang terhormat, aksesibilitas kesehatan mulut tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekedar keberadaan suatu layanan. Tetapi, aksesibilitas yang sesungguhnya mencakup 3 hal utama, yaitu keterjangkauan biaya, pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan mulut utamanya, lalu serta keberlanjutan layanan bagi seluruh jenjang masyarakat. Nah, tanpa adanya ketiganya, maka layanan kesehatan mulut hanya akan dinikmati oleh sebagian kelompok, bukan oleh masyarakat secara menyeluruh. Nah, dalam konteks tersebut, pemerintah memiliki peran yang sangat fundamental karena pemerintah memiliki tanggung jawab serta mandat yang lebih berwenang dalam menjamin hak kesehatan warga negara tersebut tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal keseluruhan. Mekanisme pasar tidak mampu menjamin pemerataan, terutama pada daerah terpencil seperti daerah pelosok-pelosok tertentu. Nah, untuk peran swasta hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti utama pada peran pemerintah sendiri. Oleh karena itu, akses kesehatan mulut harus dijamin oleh pemerintah sebagai hak dasar masyarakat. Sehingga dengan ini, kami menyatakan dengan tegas mosi Dewan ini percaya bahwa inisiatif pihak swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas terhadap kesehatan mulut daripada pemerintah. Maka dari itu, kami tim Coffeeholic sebagai tim kontra dengan tegas menolak mosi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.